Ya, selamat pagi, sampurasun, salam rahayu. Untuk anak-anak kelas 7 pada hari ini, kita ketemu lagi untuk membahas mengenai kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis artinya kondisi di mana letak Indonesia dilihat dari lingkungan sekitarnya yang sebenarnya, batas-batasnya. Berkaitan dengan hal ini, kita tidak lepas berbicara mengenai apa yang disebut dengan gambar di mana Indonesia itu berada. Lebih tepatnya adalah peta. Di sini dikatakan peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil seperti penampakan yang terlihat dari atas. Artinya, dengan peta kita bisa tahu letak suatu kota, letak suatu negara itu seperti apa, di mana. Kemudian besarnya seberapa, itu bisa dilihat karena ada skala dan sebagainya dan hal-hal lain yang diperlukan sehingga informasi itu tersampaikan. Ya. Nah, kita di sini akan belajar mengenai peta. Bagaimana peta itu, asal mulanya seperti apa. Ya. Di sini Mister sudah memberikan sedikit gambaran tentang peta secara singkat saja biar kalian semua tahu peta itu awal mulanya bagaimana, kemudian seperti apa fungsinya, ya. Yuk kita lihat dulu tentang serba-serbi dan asal mula peta. Dibuat pertama kali oleh Claudius Ptolemaeus abad kedua sebelum Masehi. Jadi orang ini ya membuat peta itu di atas sebuah seperti lapangan kecil. Awalnya seperti itu. Ya, kemudian dengan menggunakan pasir, tanah liat, dia mulai menggambarkan. Awalnya seperti gambar sebuah kota, ya. Kemudian dia perkecil lagi, dibuat pada sebuah lempengan kayu. Ya. Makin lama makin kecil, sehingga setiap orang itu bisa lihat, oh kota saya itu seperti ini bentuknya. Ya. Yang berikutnya, peta itu nggak cuma satu, tapi banyak. Ya, itu dikumpul-kumpulin. Nah, kumpulan peta yang dibuat pertama kali oleh Claudius Ptolemaeus ini disebutnya geografia. Geo itu ya artinya bumi. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kebumian atau tempat di mana dia berpijak, khususnya mungkin kota, itu bisa digambarkan. Sedangkan ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang peta termasuk studi pembuatan peta, jenis peta dan penggunaan peta disebut kartografi. Ya, jadi peta itu ada ilmunya. Jadi nggak bisa seenaknya kita bikin peta asal bikin. Kenapa? Kalau sekarang kan gampang ya dengan satelit dan sebagainya. Kalau orang dulu itu memperkirakan atau mengira-ngira, oh seperti ini bentuknya, ya masih sangat kasar, artinya tidak ada bentuk yang sangat spesifik. Yuk kita lihat dulu, ya. Anak-anak sekalian pernah lihat atlas ya, bentuknya seperti gambar yang di sini ini, ya ada macam-macam. Ya. Nah itu adalah kumpulan peta yang mempunyai tema sama disusun dalam bentuk buku, disebutnya atlas, ya. Contohnya Atlas Indonesia. Atlas Indonesia itu bukan hanya gambar tentang Indonesia saja, tapi bisa juga per pulau. Misalnya Pulau Sumatera dulu. Ya, nanti Pulau Sumatera dibagi menjadi beberapa apa? Provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan sebagainya, ya. Kemudian dikumpulkan. Nah, Atlas Indonesia ini menceritakan tentang Indonesia, temanya sama Indonesia, tapi dibagi-bagi. Indonesia itu ada Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan sebagainya, ya seperti itu. Nah, atlas itu ada macam-macam, ya. Setiap atlas itu punya unsur-unsur, ya. Kalau teman-teman lihat, ada 5 yang paling utama. Yang pertama ada judul atlas,
ya. Artinya apa? Atlas Indonesia misalnya kayak gitu. Itu khusus Indonesia. Kalau misalnya kalian lebih mempunyai atlas yang besar, misalnya atlas dunia, itu menceritakan tentang dunia, negara-negaranya, lautnya, benuanya, ya, sampai macam-macamnya, bahkan sampai ke kondisi fisik, misalnya flora dan fauna. Nah, kita lihat dulu ada judul atlas di sini. Bagian ini mencerminkan yang digambarkan pada peta di dalamnya. Contohnya ada atlas dunia, atlas flora dan fauna. Berikutnya daftar isi. Bagian ini berisi daftar urutan isi atlas. Ya, kemudian peta-peta dengan judulnya. Ya. Berikutnya ada legenda peta. Legenda itu apa sih? Nanti akan dijelaskan. Bagian ini menjelaskan arti simbol atau warna yang terdapat dalam atlas. Contoh misalnya laut. Laut itu ada yang warnanya biru tua dan ada yang warnanya biru muda. Kalau biru tua itu artinya laut dalam, ya, dan biru muda itu artinya laut yang dangkal. Mister, laut dangkal itu berapa meter? Laut dangkal itu 100 meter, 60 meter itu dangkal, ya. Jadi bukan berarti dangkal itu sebatas lutut, bukan, ya. Oke, berikutnya indeks. Indeks ini memuat nama-nama yang ada dalam atlas seperti nama kota, nama jalan, gunung, sungai, atau laut. Contohnya misalnya kita ke Yogyakarta, ada peta kota Yogyakarta. Itu ada nama kotanya, kota Yogyakarta. Kemudian kalau kita zoom lagi, ada nama jalan, nama gunung, sungai, atau laut. Jadi kita pun kalau misalnya menggunakan peta nih secara manual dengan buku, atlas buku misalnya, ya, peta buku, kita bisa tahu, oh kita mau ke sini. Nanti begitu ketemu sama sungai, oh sungai ini, kita bisa tahu, ya, dan sebagainya. Kalau sekarang lebih modern ya, karena ada Google Map dan sebagainya, ketahuan semuanya. Jalan apa, bahkan sampai jalan buntu pun itu ketahuan. Bahkan ada jalan-jalan yang jalan alternatif, artinya jalan-jalan yang bukan jalan utama, ya, itu ketahuan. Nah, ini dia tadi komponen pada peta, ya. Yang pertama judul. Ini judulnya adalah peta kepadatan penduduk. Mungkin nggak begitu jelas ya. Nah, inset itu bentuk perkecilan dari peta ini. Jadi peta ini dikecilkan lagi, ya, seperti ini. Kemudian ada penunjuk arah. Nah, penunjuk arah ini, ya, ini menunjukkan utaranya sebelah mana, selatan, barat, timur, dan sebagainya. Ya. Nah, ini dia legenda nih. Legenda ini menceritakan tentang simbol-simbol, misalnya ada gunung dan sebagainya, ya. Jadi kita tahu. Nah, kemudian sumber peta ini didapatnya dari mana? Ini dari Bandung di sini, ya. Kemudian tahun pembuatannya. Nah, tahun pembuatannya 2007. Kemudian juga ada gratikul, ada garis tepi, ada skala, ada warna, ada tipe huruf. Ya, itu macam-macam. Nggak semua peta ada begini ya. Karena kalau peta-peta yang simpel, yang biasa digunakan untuk siswa sekolah dasar, tidak selengkap seperti ini. Cuma hanya beberapa saja, misalnya peta, kemudian legenda peta, tahun pembuatan, skala saja. Seperti itu. Itu peta-peta yang paling sederhana. Tapi sesederhana-sederhananya peta pasti ada judul. Ya. Contohnya kota Bandung. Nggak mungkin satu peta nggak ada judulnya. Karena kalau nggak ada judulnya, kita akan bingung. Ini peta apa? Peta kota apa? Ya. Oke. Kita lihat. Peta itu, kalau kita lihat itu tadi kan bentuk yang pipih, gepeng dari sebuah kondisi suatu tempat. Ya. Lalu bagaimana dengan bentuk tiga dimensinya? Nah, kita sebut saja namanya globe.
waktu kalian SD kalian pasti sudah tahu ya, yang namanya globe itu adalah tiruan bola bumi dalam bentuk kecil berbentuk bola yang menggambarkan bentuk bumi yang bulat. Jadi kita bisa tahu nih ya, ini benua Afrika. Benua Afrika itu seperti ini. Jadi kalau ini Indonesia nih, berapa lama sih perjalanannya? Oh berarti masih dulu. Oh benar, kalau penerbangan itu ya. Nah kita bisa tahu. Oke. Iya ini dia manfaat globe. 1. Menggambarkan garis lintang dan garis bujur, letak ekuator, letak kutub, lain-lain. Kalau di peta yang pipih, kita sulit untuk melihat letak kutub yang mana dan sebagainya karena dia bentuknya gepeng. Ya. Kalau di dalam globe, kita bisa lihat, oh letak kutub di situ, letak benua Amerika di sana dan sebagainya. Mengetahui perbedaan waktu di berbagai tempat di muka bumi, ya. Contohnya, teman kita ada di Australia, ya, di Sydney misalnya. Kita di Bandung. Itu perbedaan waktunya berapa lama bisa dilihat dari garis lintangnya, karena garis lintang itu menunjukkan perbedaan waktu. Kalau kita nelpon jam 12 siang, di sana itu udah jam 6 sore. Misalnya seperti itu, ya. Apalagi kalau kita ke Amerika, karena Amerika itu kan di belakangnya Indonesia tuh, kalau bisa dilihat. Ya, kita ada di timur, mereka ada di barat. Ya, nah, kalau kita nelpon jam 12 siang, di sana mungkin aja dia jam berapa malam. Jadi jangan berpikir, wah saya mau nelpon jam 12 siang. Nanti di sana yang terima telepon, ngapain sih nelpon malam-malam? Ya iya, karena waktunya berbeda, letaknya sudah berbeda. Berikutnya menjelaskan terjadinya siang dan malam. Nah ini sama tadi berkaitan dengan garis lintang. Jadi saat di kita siang, di negara tetangga, misalnya Amerika, malam. Ya kan? Misal bagaimana dengan negara-negara yang garis lintangnya sama, garis bujurnya sama, mendekati lah. Contohnya kayak Malaysia, kayak Brunei, kayak Laos, yang masih negara-negara ASEAN. Ada perbedaan waktunya. Cuma bedanya tidak terlalu signifikan. Paling-paling 1 jam, 2 jam. Contohnya, ya saya punya pengalaman naik kereta api dari Bandung ke Yogyakarta. Dikatakan keberangkatan itu jam 8 malam. Ya. Nyampe di sana itu jam 3 gitu ya, jam 3 subuh pas, dikatakan jam 15. Tapi begitu nyampe ke Jogja itu ternyata datangnya itu kereta itu jam 3 lebih 10 menit. Saya bilangin keretanya terlambat 10 menit Pak. Tidak, karena ada perbedaan garis lintangnya dan garis bujurnya. Artinya apa? Ada sedikit pergeseran, ya. Oke. Berikutnya menggambarkan perbedaan iklim melalui garis lintang. Nah, garis lintang itu kita berada di tengah-tengah di garis ekuator. Artinya kita itu musimnya adalah musim tropis. Nanti akan dijelaskan mengenai bagaimana pengaruh garis lintang terhadap musim, ya. Karena apa? Semakin ke utara atau semakin ke selatan, iklimnya makin banyak dan iklimnya makin dingin, ya. Bahkan di kutub utara itu selalu senantiasa musim dingin, ya. Berikutnya menjelaskan terjadinya proses gerhana bulan dan gerhana matahari, ya, di mana nanti kita bisa lihat kenapa sih gerhana matahari itu bisa terjadi, gerhana bulan itu bisa terjadi. Nanti akan dijelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi menggunakan globe. Kemudian menggambarkan gerak rotasi bumi, ya, gerak rotasi bumi bergerak pada porosnya, dan menggambarkan terakhir nih ya, letak dan luas suatu daerah, negara, benua, dan laut secara akurat. Kita bisa lihat, oh di bumi ini yang bulat ini kita bisa lihat, oh Indonesia di sini.
Luasnya seberapa sih? Ya kalau dilihat dari luasnya ya cukup luas, karena kalau kita lihat Indonesia itu membentang sekitar 5 derajat ya, dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ya, bahkan lebih ya, seperti itu. Oke, itu adalah manfaat globe. Jadi kita secara nyata bisa melihat globe itu lebih real dibandingkan dengan peta yang biasa kita lihat. Oke, tadi kita udah berbicara tentang garis bujur, kita berbicara tentang garis lintang, ya. Nah, hal ini menceritakan tentang bagaimana sih suatu negara itu terletak, ya. Nah, inilah yang disebut dengan letak astronomis, ya. Jadi letak astronomisnya itu misalnya di sini nih, Kalimantan. Letak astronomisnya berapa? Lintang utaranya berapa, lintang selatannya berapa, garis bujur timurnya berapa, sampai berapa. Ya, kita beda dong dengan yang di Sumatera. Beda pula dengan yang ada di Papua. Nggak sama. Contohnya aja, paling gampang aja, letak astronomis rumah kamu dengan letak astronomis kepala kita ini. Bedanya apa? Ini aja deh, kamu ke sekolah perlu jalan kan? Karena apa? Ada jarak. Nah, karena ada jarak lah kita tempuh, ya. Contoh nih dari Bandung nih, sekitar sini. Ini Bandung. Di Yogyakarta nih di sini. Nah, mungkin di sini kelihatannya dekat ya. Paling ke 2 cm, Mister. Iya, di peta. Sedangkan yang aslinya antara Bandung Yogyakarta itu sekitar 480 km. Kalau nanti kamu menempuh perjalanan menggunakan mobil, itu bisa menempuh perjalanan 10 sampai 12 jam. Ya, kalau kereta itu sekitar 8 sampai 9 jam seperti itu, ya. Nah, sekarang kita lihat letak wilayah Indonesia dilihat dari letak astronomis dan geografis. Letak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 sampai 141 bujur timur. Ini adalah hal yang sudah lumrah ya. Kalian waktu SD udah pernah belajar. Jadi Mister tidak akan menjelaskan lagi mengenai ini. Yang kedua, terletak di wilayah bumi bagian selatan dan melewati garis ekuator khatulistiwa. Nah, ini juga ya tadi sudah disinggung. Waktu SD juga kalian sudah pernah mempelajari. Nah, yang ketiga, mempunyai iklim tropis dengan 2 musim, kemarau dan penghujan. Musim kemarau atau musim kering, ya. Dan musim penghujan. Kalau musim penghujan itu antara Oktober sampai bulan April, dan April Oktober adalah musim kemarau, ya. Biasanya orang di sini pada musim kemarau mulai bersungut-sungut. Aduh, panas euy. Pengen hujan. Pas dapat musim penghujan, hujan euy, banjir. Jadi yang enak musim apa? Ya dua-duanya ada plus minus dong. Kemarau ya enak juga, penghujan juga disuruh saja, ya. Berikutnya, Indonesia memiliki 3 perbedaan waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kita lihat waktu Indonesia Barat meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Sedangkan waktu Indonesia Tengah meliputi Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta Pulau Sulawesi. Jadi kalau misalnya kalian ini dari Bandung ke Bali, ya, ini ada perbedaan waktu. Nah, dari WIB ke WITA bedanya 1 jam. Dari WITA ke WIT 1 jam, ya. Kalau WIB ke WIT berarti 2 jam. Lebih awal di waktu Indonesia Timur. Jadi saat misalnya kita merayakan tahun baru jam 12 di
Bandung ya. Sedangkan di Maluku dan Papua itu sudah jam 2 subuh ya. Jadi saat kita masih jam 10 di Bandung, mereka sudah merayakan tahun baru karena bedanya 2 jam lebih awal ya. Kemudian terletak di antara Samudra Pasifik, Samudra Hindia, di antara benua Asia dan benua Australia, di antara Malaysia dan Afrika dan benua Amerika, dan terletak juga di antara Pusat Panama dan Pusat Suez. Ya, Samudra Pasifik ini adalah samudra terdalam kedua di dunia sebagai informasi setelah Samudra Atlantik. Ya, nanti di kelas 9 akan diajarkan ya oleh guru IPS-nya. Di dua samudra ini terjadi pertempuran paling dahsyat. Di Samudra Hindia juga sama, ya, terjadi pertempuran dahsyat antara Sekutu melawan antara Jepang. Nah, itu mengenai kondisi geografis. Sekarang ada evaluasi ya. Untuk 40 menit ke depan nanti kalian akan masuk ke Google Classroom ya, membuat evaluasi ini dan masuk ke dalam penilaian. Artinya bisa masuk ke nilai ulangan, nilai keterampilan ataupun nilai latihan. Materinya tetap masih sama, kondisi geografis Indonesia. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan peta? Jelaskan. Nah, tadi teman-teman sudah menyimak ya, peta itu apa sih? Kenapa seperti itu? Yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan globe? Nah, jelaskan. Globe itu apa? Ya. Kemudian sebutkan 3 komponen pada peta. Tadi ada banyak komponennya, ada 10. Mister cuma minta 3 saja. Ya. Dan terakhir, oh ya, bukan terakhir. Pak, sebutkan 2 fungsi globe. Fungsi globenya ada banyak, tadi ada 5 ya, kalau nggak salah. Nah, saya cuma minta 2 saja. Dan terakhir, nah ini baru terakhir nih. Sebutkan 3 pembagian wilayah di Indonesia serta wilayah yang meliputinya ya. Yang seperti tadi itu 1 jam, 2 jam dan sebagainya ya. Itu aja. Jadi untuk materi hari ini teman-teman silakan lihat di channel YouTube-nya, kemudian kerjakan ini dan silakan mengerjakannya di Google Classroom. Mudah-mudahan bisa memberikan berkat buat kita semua karena kita lakukan pada umumnya baik pasti ya. Oke, terima kasih. Sampurasun, salam rahayu.